Perkenalkan, saya Alif Hawari dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Jepang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pada pembahasan kali ini akan ada 3 subpokoknya yang akan dibahas. Subpokok yang pertama, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, subpokok kedua yang akan dibahas adalah esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, subpokok yang terakhir yang akan dibahas adalah pengertian dan pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini ada 3 pokok yang akan dibahas pada video kali ini. Tanpa membuang waktu lagi, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Nah, pokok bahasan yang pertama yang akan dibahas yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama kita akan membahas dinamikanya dulu ya. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasilanya. Hal itu bisa kita lihat pada zaman Soekarno, yang dimana Nasakom lebih populer ketimbang Pancasila. Dan pada era Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Dan pada era reformasi, para penguasa tidak lagi respect terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila itu ditinggalkan. Berikutnya adalah tantangan dan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila itu tidak dalam posisi yang sebenarnya, seperti pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Nah, inilah salah satu tantangannya terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua tentang esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, pertama kita akan membahas esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa karena mengandung unsur-unsur nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, berikutnya kita akan membahas urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Menurut hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Lebih parahnya lagi, 60% responden yang berusia 46 tahun ke atas salah dalam menyebutkan sila-sila Pancasila. Dari fenomena tersebut bisa kita lihat bahwa pengetahuan tentang Pancasila dalam masyarakat masih sedikit, karena masih banyak masyarakat yang tidak menghafal bahkan tidak mengetahui sila-sila Pancasila secara benar dan secara lengkap. Nah, selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan yang ketiga, yaitu juga termasuk pokok bahasan yang terakhir dalam video ini. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia
yang nilai-nilainya bersumber dan digali dari nilai agama, nilai kebudayaan, dan nilai adat istiadat, dan dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Berikutnya kita akan membahas pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila, Pancasila tetap dijadikan sebagai pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, nilai kebudayaan, nilai adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Yang keempat, Pancasila dijadikan sebuah landasan dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman Majapahit. Yang kelima, Pancasila merupakan sesuatu yang telah teruji kebenarannya, kekuatannya, kesaktiannya dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Demikianlah video mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Saya menyadari kalau video saya ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.